Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Seorang kakek di Tangerang yang pernah terlibat kasus pencurian handphone mendapat perlakuan yang tak biasa dari polisi. Melalui restoratif justice Polresta Bandara Soekarno-Hatta, tak hanya menghentikan proses hukumnya, tetapi juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk membantu Poniman keluar dari jerat kemiskinan. Inilah wujud nyata Polri yang mengedepankan hati nurani. Pas saya tidur situ. Biar ngeliat sekali dua kali dong. Ke saya udah gantungin tuh paper. Jalani. Polresta Bandara Soekarno-Hatta memberikan contoh penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani. Kasus dugaan pencurian yang menimpa Poniman kakek 68 tahun telah diselesaikan melalui restoratif justice. Poniman dulu ditangkap setelah ketahuan mencuri handphone di area Masjid Bandara Soekarno-Hatta. Namun atas perdamaian dengan korban, penyidik menghentikan perkara melalui mekanisme restoratif justice. Tidak berhenti di situ, polisi juga memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada Poniman yang hidup dalam keterbatasan. Bantuan disalurkan langsung oleh Kasat Reskrim Kompol Yandri Mono di kediaman Poniman di Kelurahan Dadap. Polri tak hanya menjalankan hukum secara kaku dalam kasus-kasus tertentu seperti yang dialami Poniman. Pendekatan kemanusiaan lebih dipilih agar hukum benar-benar memulihkan. Poniman mengaku terpaksa mencuri karena tak mempunyai penghasilan selama hampir 2 tahun. Handphone yang ia curi dijual untuk membeli beras demi bertahan hidup bersama istrinya yang terbaring sakit. Beliau selesai sholat, kemudian ada handphone karena memang sudah kondisi yang belum makan seharian, memutuskan untuk mengambil handphone tersebut dan dijual untuk membeli beras. Dengan fakta tersebut, rekan-rekan di Satreskrim Polresta Bandara Suta kemudian berinisiatif untuk kita mengumpulkan uang, dan kemudian kita berikan beberapa kebutuhan pokok, dan juga ada uang tunai yang kita berikan ke Pak Poniman beserta istri. Ya, harapannya adalah ini bisa sedikit membantu beban yang sedang dihadapi oleh yang bersangkutan. Ini adalah wajah lain dari Polri, bukan sekedar penegak hukum, namun juga mitra kemanusiaan yang hadir saat masyarakat dalam kesulitan. Melalui restoratif justice yang dipadukan dengan kepedulian, Polri membangun kepercayaan publik dan memulihkan hubungan sosial. Dan ini adalah langkah nyata menuju penegakan hukum yang berkeadilan. Tim Liputan, Polri TV. Lalu apa alasan Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerapkan restoratif justice dalam kasus kakek Poniman? Menjawab pertanyaan itu, saat ini kita telah berhubung dengan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Freddy Christian Sipayu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Joyce. Baik, Bapak, dapat dijelaskan bagaimana proses dari kasus Pak kakek Poniman ini sehingga dapat terselesaikan dengan restoratif justice, Bapak? Ya, jadi kami jelaskan bahwa penanganan perkara ini diawali dengan laporan dari korban di bulan April terkait dengan adanya kehilangan satu buah handphone milik korban dan membuat laporan pengaduan di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian teman-teman penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga di bulan Mei pelaku ini bisa kita identifikasi dan kita lakukan penetapan terhadap tersangka. Nah, dalam proses penetapan tersangka terhadap saudara Poniman ini, ternyata salah satu alasan yang membuat tersangka untuk melakukan tindak pidana ini adalah bahwa yang bersangkutan ini tidak punya penghasilan tetap, ditambah kemudian sang istri dalam keadaan sakit. Nah, pengakuan tersangka ini kemudian kita cek dan verifikasi.
ternyata memang benar setelah teman-teman penyidik datang ke rumah Bapak Poniman, di situ terlihat bahwa memang secara ekonomi Pak Poniman itu memang dalam kondisi yang sulit. Kemudian di lokasi tempat Bapak Poniman tinggal, kita menemukan istri atau istri Pak Poniman itu dalam keadaan sakit. Nah, kemudian dengan dasar pertimbangan itu, alasan kemanusiaan, di tanggal 23 Mei, penyidik memfasilitasi untuk penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restoratif justice. Dan syukur alhamdulillah antara korban dan tersangka itu bisa diselesaikan secara penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Demikian, Mbak. Baik Bapak, apa yang menjadi pertimbangan dari penyidik dan korban sehingga dapat diselesaikan secara humanis, Bapak? Ya, pertama memang nilai kerugian dari kejadian ini adalah di bawah 2,5 juta. Jadi sesuai dengan perma bahwa memang kerugian di bawah 2,5 juta ini telah disesuaikan sehingga masuk kategori tindak pidana ringan. Kemudian yang kedua juga bahwa kita melihat aspek kemanusiaan terhadap pelaku. Pelaku menyampaikan bahwa pertimbangan melakukan tindak pidana ini adalah karena desakan ekonomi, sudah hampir setahun setengah lebih tidak memiliki pekerjaan tetap, artinya serabutan. Kemudian yang kedua, istri yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Itulah yang kemudian memotivasi si pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dengan kondisi itu dan fakta-fakta yang kita dapatkan, korban juga menunjukkan rasa empati, sehingga kemudian secara kesepakatan bersama kita menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan pendekatan restoratif. Jadi selain terpenuhi unsur syarat material dan formil untuk penyelesaian melalui pendekatan restoratif, pertimbangan penyidik juga adalah melakukan penyelesaian ini dengan aspek kemanusiaan. Sehingga setelah selesai, penyidik memberikan juga bantuan sembako kepada Bapak Poniman dan juga memberikan bantuan uang tunai. Kemudian kami sampaikan juga, Mbak, setelah kami melihat dan menemukan ibu dalam keadaan terbaring sakit, kami mengirim dokter Polres Bandara Soekarno-Hatta dan perawat untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan kondisi kesehatan. Jadi sudah hampir kurang lebih 1 tahun istri Pak Poniman ini terbaring sakit, dan tadi pagi istri Bapak Poniman itu kita bawa untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Melati di Tangerang. Dan hasil dari diagnosa dokter menyarankan kepada kita bahwa ibu ini memerlukan perawatan inap di rumah sakit, sehingga terhitung mulai hari ini istri Pak Poniman itu sudah rawat inap di salah satu rumah sakit di Tangerang dengan ditanggung oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari, 4 hari ke depan dokter sudah bisa memulihkan kondisi yang bersangkutan sehingga nanti kemudian bisa kembali dan berkumpul bersama keluarga. Demikian, Mbak. Baik Pak, dapat disampaikan apa bantuan dari Polresta Soekarno-Hatta untuk membantu keberlanjutan kehidupannya Pak kakek Poniman ini, Pak? Ya, tadi kita juga sudah mengecek tentang BPJS, kartu BPJS Bapak Poniman dan istri. Jadi memang dari data yang kita lihat bahwa keanggotaan BPJS Pak Poniman itu sudah hampir 1,5 tahun itu terblokir karena tidak membayar kewajiban berupa premi sebesar 35.000. Tadi juga kami sudah berkoordinasi dengan BPJS dan sudah melunasi kewajiban-kewajiban untuk premi asuransi. Sehingga dalam waktu 1-2 hari ini BPJS-nya sudah bisa aktif dan bisa digunakan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kami juga tadi sudah berkomunikasi dengan salah satu jasa logistik di kawasan bandara yang mudah-mudahan nanti akan memfasilitasi Bapak Poniman ini untuk bisa bekerja sehingga memperoleh penghasilan. Kemudian yang ketiga, kami juga nanti dari Polres Bandara akan terus memperhatikan dengan mengirim tenaga medis untuk melakukan pengecekan pemeriksaan kesehatan dan juga akan memberikan bantuan-bantuan untuk kehidupan Pak Poniman dan istri. Sekali lagi, dalam situasi menjelang Hari Bayangkara ini, tagline kita adalah Polri untuk masyarakat, sehingga kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta benar-benar
memberikan bantuan dan sentuhan langsung kepada masyarakat sehingga bisa dirasakan manfaat dan kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Freddy Christian Sipayung telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Terima kasih Mbak, salam presisi. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.